Misalkan kalau saya menanam lahannya tidak nyewa, terus modalnya itu tidak minjam. Loh, 2000 ya tidak ada kendala apa-apa, nggak apa-apa karena petani ya semurah apapun harus dijual. Tapi kan penjualannya itu yang sangat-sangat sulit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap berjumpa kembali dengan Wahyu Steady. Di mana pada kesempatan kali ini saya sedang melihat ini lahan porang milik Mas Arifin yang dulunya ini ditanamin porang, namun sekarang ini sudah ditanamin jagung. Nah, di sini tentunya kita akan berbagi pengalaman, karena ini saya mendatangi lahan milik Mas Arifin, dan ternyata lahannya sudah ditanamin jagung. Lah, di sini saya mengambil kesimpulan dan tentunya akan saya bagikan untuk teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada ya. Dan seperti video saya yang kemarin itu sudah membahas tentang alur penjualan ke PT. Salah satunya kita harus sudah mendapatkan sertifikat GAP, yaitu intinya izin dari PT, yaitu kita sudah mendapatkan registrasi tanah, dan di situ ada pula peraturan-peraturan PT yang harus petani porang lakukan, yaitu diantaranya besaran porang, bersihnya porang, dan cara pengepakan itu harus sudah ikut alur PT. Namun di sini saya akan membahas tentang yaitu bagaimana caranya petani yang sudah terlanjur menanam, petani yang kecil tentunya ya, dan yang belum menanam, apakah di sini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, menurut pandangan saya atau pengalaman saya, karena saya sering sekali mendatangi lahan porang milik teman-teman, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa untuk para petani porang yang kecil-kecil, lebih baik itu memang diteruskan, tapi itu dibuat sistemnya itu kita jangan sampai modal yang berlebihan. Intinya kita dalam melakukan penanaman porang itu semampunya saja, dan intinya itu hanya untuk tanaman sampingan. Jangan dibuat tanaman pokok. Kalau misalkan tanaman porang itu, karena untuk sekarang ini alur penjualannya itu sangat-sangat sulit. Jadi misalkan kita porsi kecil kok menanam dengan istilahnya tidak sesuai kemampuan kita. Misalkan kita harus modalnya itu minjam-minjam dan lahannya itu menyewa. Nah, disitulah letak kesalahan kita. Sebetulnya walaupun porang ini untuk saat ini penjualannya sulit, tapi kalau misalkan modal itu tidak minjam, tanah itu milik sendiri, dan di situ kita seharusnya, dan di situ kita tidak akan pernah merasa rugi yang berlebihan. Karena menurut saya jelasnya kalau porang itu memang prospek itu bagus, karena porang itu tanaman yang bisa ditahan di dalam lahan. Dan di situ saya hanya ingin intinya memberikan motivasi untuk yang sudah terlanjur menanam dan yang belum menanam. Itu harus, apabila kalian lahannya itu cuma sedikit, lebih baik itu membuat kelompok. Karena sistem PT itu tidak mau tahu dengan hal-hal
kesulitan untuk para petaninya, karena yang dilirik oleh PT itu hanya mungkin porsi-porsi yang besar. Kalau mungkin PT itu mengalami kekurangan barang, mungkin petani kecil bisa hidup, karena mungkin walaupun bagaimana caranya barang itu akan sampai ke PT itu sangat mudah. Tapi karena PT itu untuk sekarang ini memang sudah mendapatkan izin untuk ekspor. Di situ memang sudah mendapatkan izin, tapi PT membuat peraturan lagi, yaitu salah satunya alur penjualannya dari petani kecil ke PT itu sangat-sangat menyulitkan. Jadi karena PT itu sudah istilahnya gandeng. Wah, itu mungkin sebelum mendirikan PT sudah melihat lahan yang bagus. Jadi atau sudah ada kemitraan. Nah, di situ petani kecil sangat akan kesulitan intinya kalau hanya sekedar mendengar dan terus menanam. Jadi intinya untuk saran saya atau motivasi saya, apabila kalian hidup di pelosok seperti saya, intinya karena ingin menanam porang, buatlah kelompok. Dan salah satu kelompok intinya itu ada yang otaknya itu jalan. Lah, jalan itu bisa memberikan motivasi-motivasi dan bisa mencari alur jelas penjualan porang itu. Karena kalau tidak ada yang istilahnya bertekad untuk mencari informasi yang pasti, itu yang sangat menyulitkan. Karena kalau soal soal harga, saya rasa itu sangat-sangat tidak beralasan. Karena misalkan harga murah loh. Kalau harga murah, misalkan harga untuk sekarang ini 2.000. Untuk 2.000, misalkan kalau saya menanam lahannya tidak nyewa, terus modalnya itu tidak minjam. Loh, 2.000 ya tidak ada kendala apa-apa, enggak apa-apa, karena petani ya semurah apapun harus dijual. Tapi kan penjualannya itu yang sangat-sangat sulit. Harus ada surat ini, izin ini. Nah, itu. Dan di situ kalau sistemnya di kampung seperti saya, hidupnya saya itu di desa, dan di desa itu tidak ada yang siap ngepul. Lah, itu yang bikin repot. Jadi untuk sebelum menanam, saya sarankan itu sudah membuat kelompok-kelompok, dan nanti bisa alurnya jelas ke PT mana, dan di situ mungkin petani kecil akan hidup. Kalau masalah harga itu saya yakin tidak akan menjadi masalah kalau modalnya itu tidak pinjam dan lahannya itu tidak nyewa. Seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan harus berpikir yang cerdas ya. Nah, itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan berguna untuk sobat porang dimanapun kalian berada. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.